Ibu jangan pernah memaksa saya dan menyentuh secuil pun tubuh saya, karena saya sudah bisa, ini dilarang Tuhan dan agama, Bu. Ibu kan udah tua, baru melancarkan ulang tahun pernikahan, Bu, sama Pak FS. Masa setelah Ibu melancarkan ulang tahun pernikahan, Ibu masih pengen-pengennya minta jatah sama saya? Berdosa saya, Bu. Nah, pas liatin FS nih, kayak nyerah gitu ya, capek itu, langsung ngerasa dia nih baru sadar selama ini dirinya dibohongi gitu. Saya dipaksa oleh suami saya untuk berbohong dan membuat skenario ini. Nah, tega banget istrinya. Coba kalian pikir, suaminya udah belain segitu mati-matiannya. Ya, tapi ini saudara saya tadi propam. Ya, itulah salah saya yang mulia, karena pada saat saya konfirmasi mendengarkan keterangan istri saya di Saguling itu, istri saya tidak ingin ini ribut-ribut dan diketahui orang lain karena ini menjadi aib keluarga. Kasus Brigadir J akhirnya udah selesai, udah final. FS akhirnya nyerah, kalah, dan siap buat menerima hukuman. Misteri makna Henderson video klip memiliki tapi tetap sopan. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Let's Go masih update tentang kasus Brigadir J. Nah, menurut Let's Go ini bakal jadi udah final ya, udah lagi sedikit aja tinggal menunggu keputusan. Dan FS sekarang udah nyerah, udah menerima apa yang bakal menjadi hukumannya. Bahkan mungkin FS minta hukumannya bakal ditambah gitu. Kok bisa seperti itu? Tanpa berlama-lama lagi, Let's Go kita bahas. Apakah setiap perintah yang dilakukan oleh atasan itu memang harus dilaksanakan? Seharusnya iya ya. Tanpa memilah dan memilih perintah tersebut? Kalau perintahnya salah boleh dilanggar, boleh tidak dilaksanakan. Nah, dari pernyataan FS yang di video tadi ya, itu tuh dia udah memberikan bahwa dia akan bertanggung jawab dengan atas apa perbuatannya gitu. Jadi dia beberapa persidangan ini selalu bilang itu, saya akan bertanggung jawab atas apa yang saya lakukan. Nah, ini pas Let's Go nonton video ini ya, Let's Go merasa pertama kasihan dan juga kayaknya FS ini udah capek gitu. Karena ketika ditanya, apakah kamu, ini kan Kadif Propam ya, kamu lulusan terbaik polisi di antara polisi. Ingat ya, polisi di antara polisi. Tapi juga penjahat di antara penjahat. Dia bilangnya gitu ya, jadi dia beberapa kali statementnya bilang bahwa apa yang saya lakukan saya akan bertanggung jawab. Dan mereka ini, adik-adik ini, adik-adik, kalau PC bilangnya dedek-dedek ya, kalau FS ini bilangnya adik-adik. Adik-adik saya ini tidak bersalah atas apa yang mereka lakukan. Mereka cuma nggak tahu cerita sebenarnya, dan semua cerita itu adalah karangan saya. Pas Let's Go lihat ini ya, pertanyaannya satu, bagaimana cara FS bertanggung jawab? Nah, ini pertanyaan besar. Dengan ngomong saya akan bertanggung jawab gampang, tapi dengan cara apa kamu bertanggung jawab? Yang pertama, kamu udah menghilangkan nyawa Yosua, dan dengan cara apa kamu bisa membangkitkan Yosua kembali? Itu udah nggak bisa, kamu nggak bisa bertanggung jawab atas itu. Untuk jawaban ini adalah kamu harus dihukum seberat-beratnya sesuai dengan hukum tindak pidana yang berlaku atas pembunuhan berencana. Oke? Lalu yang kedua adalah tentang Eliezer, Bribka RR, Kuat Ma'ruf, ART Susi, Hendra, dan juga seluruh saksi-saksi yang kamu libatkan dalam perkara ini. Bagaimana kamu mempertanggungjawabkan kamu? Sekarang Eliezer, kalaupun Eliezer nanti di penjara ataupun bebas ya, menjadi GC dan dia bebas, nah apakah kamu akan menambah hukuman yang kamu dapat? Gimana caranya mengembalikan nama baik Eliezer lagi? Gimana caranya kamu mengembalikan nama baik Bribka RR lagi? Gimana caranya? Apakah gajimu yang 30 juta tapi pengeluaran 200 juta itu bisa menutupi keuangan mereka? Nah, apalagi beberapa polisi itu udah dipecat gara-gara kasus ini gitu. Gimana cara kamu bertanggung jawab atas nafkah mereka? Atau jangan-jangan kamu masih punya simpanan uang yang katanya 9 triliun itu? Apa kamu mau bagi-bagiin aja ke mereka nih untuk uang seumur hidup mereka? Nah, ini pertanyaan kedua ya. Menurut kalian cara pertanggungjawaban apa yang paling tepat dilakukan untuk FS gitu? Kalau FS dihukum mati gitu, yang orang-orang lainnya yang udah terkena imbas nih tidak akan mendapatkan apa-apa gitu dari FS gitu. Kayaknya lebih tepatnya memang harus dimiskinkan dulu. ART Susi nanti kerja sama siapa?
Damson nanti jagain rumah siapa? Kodir, nah melayani siapa nanti kalau udah nggak ada FS nih? Nah, semuanya berdampak. Nah, semuanya berdampak di ekonominya ya. Nah, ini susah banget sih kalau kamu ngomong pertanggungjawaban ya. Saya saguling itu, istri saya tidak ingin ini ribut-ribut dan diketahui orang lain karena ini menjadi aib keluarga. Sehingga saya minta untuk, ya sudah nanti saya akan konfirmasi nanti malam dengan Yosua. Itu yang mendasari saya. Kemudian yang dia sampaikan juga dalam video yang ini, dia bilangnya bahwa sebenarnya hal ini memang salahnya FS karena istri saya bilang jangan diumbar-umbar atau dibilangin sama orang lain tentang aib yang dia punya. Yang katanya aibnya adalah pelecehan. Nah, namun pada saat tersebut FS bilang oke, nanti malam saya selesaikan, saya konfirmasi ke Yosua. Namun pada saat mau main badminton, bukannya bawa raket tapi bawa pistol. Wah, curiga ya. Ngelihat Yosua di Duren 3 langsung otaknya katanya kelimetan. Pengen mengkonfirmasi Yosua pada saat itu juga. Namun bukan konfirmasi, tapi tembakan mati yang diberikan kepada Yosua pada saat tersebut. Oke, kenapa sih ini kita bisa simpulkan bahwa FS ini udah terima dengan keadaannya? Nah, dari ekspresinya FS ini kita bisa lihat dia kayaknya udah capek dan lain-lain gitu. Bahkan dia udah nyerah, pengen bikin bertanggung jawab. Nah, banyak pertanyaan yang ada di pikiran netizen. Yang pertama adalah dugaan hubungan Yosua dengan PC. Nah, ada beberapa spekulasi bahwa satu, PC ini memang bertepuk sebelah tangan sama Yosua. Jadi dia ngerasa Yosua ini punya fair sama dia, punya ketertarikan, dan dia ingin mencoba peruntungannya di dalam hal tersebut. Dan saat di Magelang, Yosua diperkaos. Itu yang pertama. Teori yang kedua adalah PC dan Yosua memang pernah menjalin hubungan spesial, yaitu berselingkuh. Nah, ini teori kedua ya. Bahkan di teori ini yang terjadi adalah PC dan Yosua ini memang sudah mempunyai hubungan yang sangat lama. Tapi Yosua ingin berhenti melakukannya. Karena apa? Karena beliau ingin menikah dengan Vera Simanjuntak alias sudah insaf gitu. Saya tidak bisa melakukan hal ini lagi, Bu. Ibu jangan pernah memaksa saya dan menyentuh secuil pun tubuh saya. Karena saya sudah bisa, ini dilarang Tuhan dan agama, Bu. Ibu kan udah tua, baru melancarkan ulang tahun pernikahan, Bu, sama Pak FS. Masa setelah Ibu melancarkan ulang tahun pernikahan, Ibu masih pengen-pengennya minta jatah sama saya? Berdosa saya, Bu. Nah, itu. Ini teori yang kedua ya. Nah, kalaupun teori ini benar, berarti tindakan Yosua pada saat tersebut memang sudah ingin mengakhiri hubungannya dengan PC. Tapi PC tidak terima akan hal itu. Wanita yang sakit hatinya hilang akal sehatnya. Dan mulai menceritakan bahwa Yosua memperkaos dirinya dengan harapan Yosua mendapatkan sedikit hukuman, entah itu pukulan, hajaran, mutasi, ataupun turunan jabatan dari FS ke Yosua. Karena dari itu PC bilang jangan sampai ada orang yang tahu. Kalau sampai ada orang yang tahu dan ini dicurigai dan ini dicari kebenarannya, yang terjadi adalah kebohongan semata. Lah, ini teori kedua di mana PC punya dan pernah mempunyai hubungan spesial dengan Yosua. Dan teori lainnya adalah Yosua ini adalah agen mata-mata ganda, di mana dia harus melaporkan informasi dari PC ke FS ataupun dari FS ke PC. Nah, di sini Yosua menurut Let's Go adalah total jadi tumbal kambing hitam ya. Karena apa? Kalau lapor FS punya si cantik ke PC, nanti FS musuhin Yosua, bisa diturunin pangkatnya. Kalau Yosua melaporkan PC punya hubungan dengan gentong air, mungkin kalian tahu siapa yang gentong air? Jangan-jangan ya, kan ada teori juga nih bahwa PC sama gentong air nih, ini nih ada hubungan gitu. Takutnya PC bisa menggunakan kata-kata sihirnya untuk mempengaruhi sang suami menyikat habis Yosua. Nah, di sini Yosua serba salah untuk harus dekat atau mempercayai siapa dari kedua belah pihak bosnya ini. Dimana dia memang jabatannya adalah untuk menjaga PC dan sebagai ajudan ya. Pasti ajudan mempunyai suatu informasi rahasia nih. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau PC ini misalnya ya, kalau PC ini cuman ingin memberikan Yosua pelajaran, kenapa PC bisa terlibat ke dalam kasus pembunuhan ini? Menurut Let's Go, ini kemungkinan yang terjadi bahwa PC itu nggak mau terlibat sebenarnya dan tidak ingin terlibat. Niatnya PC adalah ingin memberi Yosua pelajaran, tapi bodohnya FS memberikan pelajaran yang berlebih kepada Yosua.
Nah, niatnya PC mungkin seperti itu. Tapi ini semua itu harus diputuskan oleh penilaian hakim ya. Nah, hakim ini harus menilai apakah motif pembunuhan ini berdasarkan perselingkuhan yang pertama, atau kecemburuan pribadi dari PC yang bertepuk sebelah tangan, atau pelecehan yang katanya yang kita duga tuh nggak pernah ada. Nah, karena laporan pelecehan nggak pernah ada, visum pelecehan nggak pernah ada, jadi pelecehan ini udah SP3, nggak bisa dilanjutkan penyelidikannya gitu. Nah, ini semua akan menjadi pertimbangan hakim dan penilaian hakim menjatuhi hukuman seperti apa dan memberikan kesimpulan kasus ini berdasarkan apa, tindakannya kenapa, dan hasilnya seperti apa. Peristiwa itu akhirnya saya kemudian memutuskan untuk mengkonfirmasi siang itu kepada Yosua. Pada saat itu saudara ya jelas korban sudah tewas ya tertembak. Penembakan itu hanya dilakukan oleh seorang Eliezer saja atau saudara juga ikut? Penembakan hanya dilakukan oleh Eliezer. Satu lagi yang Let's Go rasa FS ini menyadari ya bahwa ternyata selama ini dirinya tuh dibohongi gitu. Nah, Let's Go ngerasa ya, ini kalian ngerasa juga nggak sih pas liatin FS nih kayak nyerah gitu ya, capek itu. Let's Go ngerasa dia nih baru sadar selama ini dirinya dibohongi gitu. Let's Go ngerasa seperti itu ya. Apalagi waktu tahu ada pelecehan terjadi dan lain-lain itu kan menurut FS dia dengarnya dari PC itu, yang PC bilangnya nggak mau jangan sampai ada orang lain tahu. Nah, sekarang ada lie detector atau alat tes kebohongan, poligrafnya itu PC itu minus 25, sedangkan FS itu minus 8. Ini 3 kali lipat kebohongan dari FS. Nah, apakah dengan hasil alat tes kebohongan ini FS tuh baru tersadar bahwa selama ini kebohongan apa lagi yang dia sembunyiin dari aku? Pantesan kemarin dia nggak pengen bilang, nggak wanti-wanti banget nyuruh aku buat nggak nyebarin ke semua orang itu. Jangan-jangan omongan dia ini bohong gitu, atau malah FS ini yang terjebak gitu. Karena udah terlanjur menghabisi nyawa seseorang dan melibatkan semua orang. Jadi dia kayak play along aja gitu. Jadi takutnya kan kalau misalnya dia ternyata bilang bahwa istri saya ternyata selama ini bohong yang mulia. Saya nggak tahu dia ada perasaan sama Yosua gitu. Jadinya kan FS ini bodoh banget ya, karena dia ngerasa pertama udah dibohongin istrinya terus dia harus menghabisi nyawa orang. Dan kalau di ujung dia menyampaikan bahwa kayaknya saya memang dibohongi sama istri saya yang mulia gitu. Kayak ini semua nggak pernah terjadi deh. Memang istri saya ini penipu gitu. Nah, berarti kan harkat martabatnya FS yang dia tuh junjung tinggi banget, itu kan bisa dibodoh-bodohi sama istrinya yang tukang menghayal gitu. Jadi kan malunya berkali-kali lipat. Let's Go rasa di sini karena udah kecemplung dan udah kecebur basah ya, dia terus bersikeras bahwa menggunakan alibi PC sebagai dasar membunuh Yosua. Supaya apa? Supaya kalaupun dia dapat hukuman, PC itu juga bakal ikut dapat hukuman gitu. Karena apa? Terakhir, PC mengatakan bahwa saya dipaksa oleh suami saya untuk berbohong dan membuat skenario ini. Nah, tega banget istrinya. Coba kalian pikir, suaminya udah belain segitu mati-matiannya membunuh orang, membuat semua orang terlibat dalam kasus ini yang katanya dia rasa untuk membela istrinya. Ketika ditanya, istrinya bilang, "Iya bener, ini semua gara-gara suami saya. Suami saya yang suruh saya seperti itu." Gitu. Nah, emang suamimu harus dituruti perintahnya? Iya, karena suami saya kan polisi. Polisi itu wataknya keras, jadi saya harus turuti. Nah, mampus nggak? Sakit hati nggak? Ini lebih sakit hati mana nih? PC apa lebih sakit hati FS? Let's Go rasa ya, FS ini lebih sakit hati sih. Sekarang dia baru tahu mungkin selama ini pernikahannya yang dia kira baik-baik aja, ternyata di belakang tuh ada banyak hal yang bisa ditutupi oleh PC. Mungkin nggak cuma Yosua, dan mungkin nggak cuma Kuat Ma'ruf, mungkin ada pria-pria tampan lainnya yang pernah PC coba dekati, ataupun PC pernah ada rasa di dalam hatinya. Nah, ini kan siapa yang tahu ya? Gimana perasaan Pak FS sekarang ketika ada rumor Kuat Ma'ruf adalah salah satu pernah tanam benih di Bu PC? Gimana perasaan Pak FS ketika Yosua juga diperkirakan adalah orang yang dicintai oleh Ibu PC? Gimana perasaannya Pak FS? Kaget ya? Sedih? Malu? Kesel? Nah, ini dia teori-teori yang membuat Let's Go, wah ini Pak FS akhirnya sebentar lagi udah nyerah nih, pasti dia bakal terima aja keputusan yang terjadi gitu loh. Mungkin FS sekarang menyesal ya telah membantu PC sampai jabatannya hilang, cintanya pun hilang,
uangnya hilang, seluruh kehidupannya menghilang. Pasti apakah setelah Pak FS mendapatkan hukuman ini, kita lihat aja. Kalau Pak FS setelah mendapat hukuman ini, tiba-tiba Ibu PC melayangkan surat cerai, nah, atau Ibu PC tiba-tiba hartanya berkurang drastis, nah dipakai foya-foya kemana nih? Dikasih berondong siapa nih? Ya, bercanda-bercanda, ini kan dugaan ya, takutnya seperti itu nih. Ini apakah ada dedek-dedek berondong ajudan yang tiba-tiba punya Lamborghini? Nah ini nggak tahu ya, kita lihat aja nanti gitu loh. Yang pasti kerugian material dan immaterial udah terjadi semuanya, dan omongan kamu bertanggung jawab dengan apapun itu sudah tidak bisa dilaksanakan ya, kecuali ya itu mau kasih kompensasi yang katanya kamu punya uang 9 triliun itu, ya sebarin lah tuh untuk orang-orang yang udah terdampak dan keluarga-keluarga yang terdampak terhadap kasus yang udah kamu tangani ini dan lakukan ini gitu. Coba komen pendapat kalian tentang kasus kali ini. Let's go bakal masih update kasus ini sampai final, sampai ketok palu, sampai berakhir total kasus ini. Dan thank you banget, di akhir tahun ini udah mau nyampe 100.000 subscriber. Makasih banyak sobat-sobat Let's Go yang udah membantu Let's Go semakin sering untuk mengupdate kasus ini gitu. Jadi kita bakal update kasus-kasus lainnya karena kasus ini juga bakal selesai. Nah, kita update kasus-kasus lainnya yang lebih seru lagi. Thank you banget yang nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi. Bye. Misteri makna behind the scene video klipnya Memiliki